Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Yang mana webinar kali ini tuh menurut aku sangat bagus ya. Personal branding itu benar-benar apa sih, mempersiapkan diri kita nggak cuman untuk di dunia edukasi tapi juga untuk di dunia kerja gitu. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perkenalkan dulu, aku Mega. Saya bagian dari Arunika Edu. Sebelumnya, Arunika Edu itu apa sih? Arunika Edu adalah sebuah platform media sosial yang awalnya itu adalah sebuah nama dari les-lesan bahasa Inggris yang dibawa ke ranah media sosial untuk berbagi banyak hal mengenai dunia pendidikan. Salah satunya, Arunika Edu itu membuat komunitas belajar yang namanya Level Zero. Level Zero ini terbagi menjadi beberapa kelas nih. Ada kelas beasiswa, kelas menulis ilmiah, kelas public speaking, personal branding, dan juga ada kelas bahasa Inggris untuk pemula. Nah, untuk webinar kali ini adalah webinar kedua dari Level Zero, dan kita juga punya mentor. Yang pertama, kemarin itu webinar pertama sama Mas Kisti. Nah, untuk mentor yang kedua ini ada Kak Triana Rahmawati yang lebih akrab dipanggil sebagai Kak Tria. Nah, beliau ini adalah mentor level zero kelas personal branding. Nah, Kak Tria ini adalah seorang dosen dari Universitas 11 Maret di Surakarta, dan beliau juga merupakan seorang influencer, konten kreator, atau sekarang lebih dikenal sebagai sosial media influencer ya, dan juga beliau adalah penggerak komunitas dan juga seorang socialpreneur atau entrepreneur di bidang sosial. Nah, kita sapa dulu yuk teman-teman. Kak Tria, halo, boleh join dengan kita? Halo Kak Mega, Lagi sibuk apa nih, Kak Kak Tria? Tria. Di nggak jauh-jauh kalau nggak di edukasi, bisnis sama sosial. Asik, aduh, sibuk banget nih. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai webinarnya ya teman-teman. Seperti yang sudah diketahui, hari ini kita akan membahas tentang personal branding atau citra diri. Nah, Sobat Nika, ternyata banyak loh dari kita ini yang belum tahu bagaimana cara membuat citra diri yang baik dan efektif untuk menunjang karir kita. Baik itu karir untuk di dunia akademik maupun karir di dunia pekerjaan. Sebenarnya gimana sih cara membuat personal branding itu? Terus hubungannya apa ya dengan karir? Pengen Pengen tahu tahu kan? kan? Oke, Oke, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan belajar banyak dengan Kak Tria nih. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab yang Sobat Nika bisa pergunakan dengan baik untuk bertanya sebanyak-banyaknya dan menggali informasi selengkap-lengkapnya dari Kak Tria. Oke, sebelumnya Kak Tria, aku mau nanya dulu nih. Kan kan kita kita sering sering dengar dengar ya ya istilah istilah personal personal branding branding. gitu. Menurut Kak Tria sendiri, kenapa sih hari ini branding itu harus ada itu dalam diri seseorang gitu? Pengaruhnya apa sih sama karir seseorang? Oke, nah aku mau ngasih link games nanti boleh Kak Mega bantu. Nah, ini untuk ngejawab kenapa personal branding itu segitu pentingnya ya, dan bahkan hanya dengan menebak sesuatu dengan apa clue-clue tertentu orang bisa langsung ngerti gitu. Nah, ini Hmm, mau aku ini dulu, mau aku share dulu. oke. Nah, wait ya, aku share ke Kamega. Ini teman-teman kita ajak buat main game dulu. Tujuannya biar kebayang. Kenapa ya? Bentar ya, bentar. Ini aku mau ngirim pesan ke KAI. Tapi kalau aku kirim open,
Coba KI PM aku, Kak. Coba PM aku. Di ini di bukan di WA ya, tapi di sini. So, nah, ini dia. Oke, sudah. Oke, nih ya, Kak. Ini main game dulu di KI yang nge-share. Nanti kalau pokoknya KI yang mandu gamenya, nanti di situ kebayang kenapa sih sepenting itu personal branding gitu ya. Oke, Oke, baiklah. baiklah. Boleh, Boleh, Kai, Kai, mau dibantu. dibantu? Sebentar, ini kalau Mega aja yang ini gimana ya? Boleh, boleh. Oke, maaf, ada yang nangis di sebelah. Sebentar, bentar. Mega sudah bisa? Wait, wait. Tebak lagu. Oke. Aku share screen. Sebentar ya, guys ya. Mohon tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke. Let's go, Kak Tria. Halo, Kak Tria. Are you there? Mungkin kita coba main dulu kali ya. Halo, Kak Tria. Mungkin Yasa juga nangis di belakang. Karena teman-teman ini Katria sama aku sama-sama punya anak bayi ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang nangis di belakang, mohon dimaklumi. Oke, mungkin aku pandu dulu ya, teman-teman. Boleh dong kita menebak lagu ya. Oke, untuk lagu yang pertama, ada yang tahu tidak? Cluenya ada di gambar ini. Apa tuh? Mind, which, set. Oh, sorry, hilang. Sebentar. Oke. Cluenya ada di gambar ini. Adakah teman-teman yang bisa menebak lagu apa ini? Ayo teman-teman ada nggak? Diketik kalau misalkan ini. Oh ini Tria sudah Aku gampang hadir banget. lagi. Oh, Itu oke. gampang banget, 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 banget. Titik, Gambar titik, apa nih? titik, titik, Kayak titik, yoga ya, teman-teman ya. titik, titik, Yang titik, belak titik. dikasih waktu itu. Ini teman-teman harus jawab ya, meskipun salah juga nggak apa-apa. Ayo, yang belakang sedih Tujuannya tuh kayaknya. untuk meng... Hah? Apa? Yang paling belakang sedih nih kayaknya Lari. ini. Sedih nih. Iya, betul. Yang depan?
Dia lagi meditasi tuh. Apa ya? Ayo teman-teman, ada yang bisa nebak nggak? Aduh, apa ya? Ada satu tutur batin. Lagu apa tuh tutur batin? Gimana Kak Ini Abi? bahasa Indonesia apa bahasa Inggris lagunya? Indonesia dong, Bahasa Indonesia. Indonesia. Apa ya? Apa ya tutur Oke, batin yang sedih? mari kita Meditasi. lanjut. Kita next aja. Apakah Next betul aja nih. tutur batin? Oke, 3, 2, 1. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin Ternyata duka jiwa yang yang kau bersedih dari bumi. Gea. Astaga, oh tadi tuh ternyata jiwa ya, karena meditasi itu berhubungan dengan jiwa. Oh my God, aku nggak kepikiran. Masih ada lagi nggak Kak Tria? Kalau ada kita lanjut nih, next. Oh, ada nih. Apa nih guys? Ayo guys, bantu tebak guys. Nomor 1. Ini Aku nomor 1. aku nomor satu tuh Satu-satunya. kayak penyanyi Oke, topinya bahasanya. Smithy Webber Jackson Mick Simpan Jensen dulu gak sih? jawabannya. Mari kita next. Apa betul? Satu-satunya. 1, 2, 2, 3. 3. Oke, MDA. MDA betul. Aku sudah tak marah, walau masih Wah, tebakannya teringat. kali ini pada bener nih. Pada bener nih Kak Tria. Kita next ya teman-teman ya. Kalau masih ada, semoga masih ada. Seru loh ini. Oke, kita next. Polisi Ini yang Cinta. terakhir. Ada lagu Polisi Cinta. Penjaga Hati kalau kata Kak Abi. Satpam Cinta. Ada gak sih? Gak tahu aku. Ada lagi yang bisa nebak? Yang lain selain Penjaga Hati, Satpam Cinta, Slang. Oh, dari Kak Ilham nih, Slang Polisi Baik Hati. Cinta. Ada lagi? Satpam ya Allah. Satpam banget Dari nggak tuh? Kak Nah, Margaret. coba next. Oke, Apakah kita betul? next. Kan ku arungi tujuh Malah laut ternyata Kak Margaret yang benar. MDA. Kan ku daki pegunungan Himalaya. 2 kali benar. Mantap. Kita next Oke, lagi ya guys. mari. Ya, aku udah siap. Lanjut. Sekarang kita udah nemu pemenangnya. Oh, ini siapa Apa nih? nih? Siapa nih? Apa nih? Ini adalah tag. Apa nih guys? Semua dirayakan. Semua aku dirayakan. Adinya. Serempak ini. Jawabannya sama semua nih Kak Tria. Boleh dibongkar langsung gak sih nih? Gak ada yang beda nih. Kita buka langsung ya guys. Jawabannya. Yang selama yang gak bisa ini telah jawab. ku bayangkan, semua aku dirayakan. Semua aku dirayakan dari Nadine Amiza. Oke, next lagi. Oh, masih ada guys. Apa nih? Penjara hati. Terpenjara hati. Narapidana hati. Penjahat cinta. Bener juga tapi. Penjahat cinta. Ada lagi nggak, guys? Ada lagi nggak? Ayo Kak Abi. Mau nebak nggak? Ini apa? Kak Malika. Kak Malika nggak tahu.
Atau terpenjara dalam cinta. Enggak ada kata dalamnya. Penjahat cinta. Lagu apa ya? Ayo Kak Abi, dari tadi ini nih bener nih, ayo Kak Abi. Kak Ilham, ayo. Atau ya teman-teman yang lain dong, ayo. Tebak dong, bantu. Aku nggak tahu nih apa nih. Nyerah. Kak Ilham nyerah dong. Aduh. Kita bongkar aja deh. Jawabannya baru dua, penjara hati sama penjahat cinta. Tutur batin nggak? Tutur batin. Dari tadi tutur batin mulu, Kak Abi. Oke, kita buka ya, guys. Penjaga hati. Tapi ini terpenjara, Kak Aisyah. Daripada Iya. penasaran, kita coba buka ya. Tak mau kehilangan, tapi lelah berjuang. Bukankah rumah tanpaku bersandar? Ternyata kita semua salah. Kosakata bahasa Indonesia kita kurang banyak, guys. Oke, kita coba next. Oh, sudah habis ternyata games dari Kak Tria. Boleh aku stop ya. Gimana nih Kak Tria hasilnya? Oke, udah bagus ya MD. Nanti apa namanya? MD cocok ini buat jadi DJ. Soalnya udah bisa menebak di antara yang lain nggak bisa nebak ya. Bener. Oke, tadi pertanyaannya apa Mega? Kenapa sih branding itu penting untuk saat ini? Untuk era ini tuh Nah, kenapa branding branding itu itu kenapa penting? penting? Tadi aja teman-teman dikasih emot-emot gitu, teman-teman bisa nebak. Bayangin, emot itu kan emot-emot yang tadi aku kasihkan, yang aku buatkan tadi sebagai game awal, itu kan cuma emot umum. Tapi kenapa kalau emot umum itu dikaitkan sama lagu, teman-teman udah bisa nebak judulnya, mungkin udah kebayang liriknya, udah kebayang videonya, udah kebayang artisnya, udah kebayang kayak berapa ribu penjualannya. Itu semuanya branding. Kenapa kita bisa sampai top of mind banget gitu loh? Emot itu kan muncul kayak misalkan maksudnya itu emot yang biasa aja. Nah, tapi kenapa kita sampai top of mind banget dengan hal tersebut? Jawabannya adalah karena itu diulang-ulang. Lah, itu kan lagu. Tapi kalau orang gimana? Lah, tadi ada penyanyinya kita sampai hafal gitu ya. Tadi kalau kita buka di kolom chat tuh ada yang ngetik gitu. Nama artisnya, judul lagunya. Nama artisnya, judul lagunya. Jadi bukan dia asal ngejawab, dia emang kayak udah kayak kesinkron sama suatu apa namanya suatu lagu, video klip dan lain sebagainya. Nah itu nggak mungkin bekerja tanpa adanya personal branding. Karena si artis itu turut Oke. menjualkan lagunya, lagu turut menghargai artisnya. Jadi kayak nggak mungkin orang dikenal tanpa karyanya, karya dikenal tanpa orangnya. Pasti akan dicari tahu siapa sih orang di baliknya. Gitu. Masih ingat Oh Kangen Band? iya, Ah, nggak relate ya betul. sama mereka. Kangen Oh, Band tahu itu kan aku. muncul pertama kali dengan suaranya di radio. Habis itu orang mencari tahu siapa orangnya. Ini kok muncul mulu lagunya terngiang-ngiang, tapi kok orangnya nggak muncul-muncul. Nah, pas muncul dihujat lah. Nah, dihujat aja masih diterima gitu kan. Masih banyak orang yang menerima dan menyanyikan meskipun bentuknya tidak sesuai ekspektasi ketika mendengarkan lagunya. Sampai sekarang masih hype. Lah, itu yang aku bilang personal branding itu kadang sesuatu yang sifatnya melekat gitu di ingatan kita lebih lama gitu daripada ya sekarang yang nyiptain lagu Indonesia Raya WG Supratman gitu. Emang orangnya masih hidup enggak? Tapi kita tahu gitu. Nah, itu sekuat itu personal brandingnya gitu. Kenapa penting? Oke. Itu tadi dengan clue yang dasar orang udah ngerti itu kita. Jadi kalau disebut siapa sih misalkan ya kalau kalau ada nih ya, nggak tahu ini kebiasaan dari dulu mungkin kayak dulu aku nanya kenal nggak sama orang yang lagi di Jepang terus habis itu orang mengenalin aku nih oh aku ada temen yang KAI gitu. Nah itu artinya dari semua temennya yang ada di Jepang dia tuh cuman ingetnya di kepalanya top of mind-nya itu KAI. Nah, mungkin karena KAI aktif di sosmed, dia sering lihat kontennya, jadi keingetnya KAI Jepang gitu. Terus habis itu sekarang juga sama. Ketika mahasiswa aku nanya, Kak punya temen nggak yang di Jepang?
Padahal temanku banyak banget yang di Jepang. Atau kenapa top of mind-ku tuh KAI. Nah, karena apa? Karena memorinya itu lebih lama gitu. Lama banget memori itu bertahan di dalam ingatan manusia. Sepenting itu kan enak ya. Tapi kalau misalkan kita nggak merawat personal branding kita, jadinya kayak gini nanti. Kamu ingat nggak siapa yang nyakitin kamu? Langsung inget, oh yang nyakitin aku Kamega. Kan nggak enak banget kan ya. Nah, Iya, itu iya, betul, kenapa betul, kita harus betul. belajar tentang personal branding. Gitu. Oke, jadi personal branding itu berarti lebih ke cara kita gimana biar dikenal sama orang gitu ya Kak ya. Biar jadi top of mind. Oh, Betul. kalau kalau ngomongin A, aku ingetnya si A nih gitu. Mm. Gitu guys. Jadi memang Biar penting ada ya Kak ya kolaborasi juga personal dan biar branding. ada kolaborasi juga Kak Mega. Jadi buat orang nginget kita kalau ibaratnya dalam marketingnya dia nginget kita tapi dia nggak beli di kita itu juga rugi kan. Karena Betul, kan orang betul. berlomba-lomba tuh ya. Gimana kalau misalkan contoh kalau kita beli air minum kita bilangnya tuh Aqua. Padahal Aqua itu bukan nama air minum, bukan nama nama varian mineral Itu dalam kimia, brand. tapi itu nama brand. Nah, orang berlomba-lomba. Nah, Hmm. kalau di Jawa sendiri, banyak orang yang berhasil menanamkan brandnya. Kalau di Jawa, kalau ngomong motor, itu bukan motor, tapi Honda. Padahal Honda. Honda itu brand. Nah, kayak gitu. Dan ternyata ada pengaruhnya nggak sih ketika orang bilang Honda sebagai kata pengganti motor sama pembelian? Ternyata ada. Kalau di orang-orang di Jawa gitu ya, uh, dalam risetnya gitu, mereka itu akan menyarankan brand Honda itu kepada orang-orang yang anaknya mau beli gitu. Kayak misalkan di daerah bapakku gitu ya, kalau ngomong mobil tuh Toyota. Jadi ketika mau beli mobil Hyundai gitu ya, misal, dia bapakku bilang enggak Toyota aja. Yang Ini dicari Hyundai pasti nggak Toyota bagus. dulu Nah, gitu kenapa ya. kita preferensinya Hyundai kan? Pertanyaannya ke Mega, karena kita nonton drakor. Bapak kita Oke. nggak nonton drakor gitu. Nah, itu yang namanya branding. Sekuat itu dia. Branding. Betul Apalagi ya, udah ternyata sampai kuat kata banget. ganti ya. Oreo itu kan udah kayak kata ganti, udah kayak varian baru. Padahal itu kan brand. Iya, Kan nggak iya, ada iya rasa benar-benar. Oreo sebelumnya. Sekarang kan ada rasa apa ke Oreo, KitKat, sama kayak selamat datang di stasiun Tuku Cipete, Tuku Cikini misalkan, atau selamat datang di MRT Indomaret Fatmawati. Nah itu berusaha Indomaret menempelkan nama Fatmawati, brandnya pada betul-betul. itu. Terus aku bilang keren juga ya, kayak nama pahlawan itu kan jadi nama jalan ya. Iya, Nah itu iya, kan iya jadi seru benar-benar. juga ya kalau nama kita jadi nama jalan gitu. Bener banget. Jadi penting banget ya teman-teman ya. Kita harus mulai sekarang kita bangun personal branding kita biar orang-orang tuh apa lama kita. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu nih gitu. Maksudnya kayak misalnya daftar beasiswa. Oh, nih orang ini dia pernah bikin ini nih. Oh iya, aku tahu nih pernah baca gitu. Jadi orang-orang Iya, sudah langsung ngeh gitu nama kita gitu guys. Terus aku ada pertanyaan betul. lagi nih Kak Tria. Eh, ini di momen kapan sih gitu momen momen atau di momen apa Kak Tria itu sadar bahwa ternyata personal branding itu bisa benar-benar mengubah karir karir kita menjadi lebih baik. Oke, di momen apa ya? Di momen, nah ini contoh ya, hari ini di tengah-tengah, apa namanya, ini contoh nih, ini yang aku otakin. Ada nama @siswan.digimar. Jadi, nama ini muncul ketika suamiku pengen fokus ke digital marketing. Terus Hmm. kontennya di Instagram ini meskipun akunnya itu masih kecil, tapi kontennya beberapa kali tembus berapa juta viewers gitu kan. Nah, ini akhirnya orang pada kayak pakai jasanya, jasa digital marketingnya. Ah, ternyata nama sengaruh itu ya. Karena nama akun utamanya Siswandi Al-Bukhari. Orang bakal mikir itu nama Ustadz kayak gitu, bukan nama skill gitu ya. Nah, sama Bukan kayak orang yang nama bekerja di bidang Instagramku. kreatif gitu ya. Iya, orang nggak bakal mikir siswa di Bukhari itu adalah nama orang kreatif atau nama orang marketing, tapi nama ustadz biasanya. Nah, sama nih kayak di sini di nama Instagramku, aku nggak pakai nama panjang, tapi pakainya nama ini dan nama ini
akan membedakan antara orang yang kita kenal secara personal sama orang yang kita kenal di Instagram. Jadi kalau orang yang kenal di Instagram dia manggilnya Kak Ule. Tapi kalau orang yang udah kenal pasti manggilnya namanya Tria. Nah, itu yang ngebuat kita jadi ngeh gitu. Oh, ternyata gitu ya. Nah, kapan momen aku sadar ketika konten itu mengubah ketika aku main jadi konten kreator. Dulu aku nggak ngejar yang followers banyak, tapi aku ngejar dampak yang banyak. Nah, jadi gara-gara dari konten kreator ini banyak banget peluang itu muncul. Kayak misal, apa namanya, tadi aku dapat klien, klien itu bukan aku yang nyari. Jadi aku nggak pernah promosi, nggak pernah bikin promosi. Tapi klien yang mempromosikan jasaku ke orang lain. Nah, kaitannya sama apa nih? Kaitannya sama kemampuanku nih di pendidikan. Biasanya untuk perusahaan. Nah, si Cici itu cerita gitu. Aku tadi kemarin cerita loh sama yang punya bisnis ini tentang kemampuan. Wah, gila ya kalau kemampuan kita dikenal orang, orang itu sibuk mempromosikan kita padahal kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu misalnya. Terus yang kedua di Betul. akun beasiswa. Si Happiness Family ini dapat beasiswa dari salah satunya dukungan dari Paragon yang punya Wardah dan lain-lain. Itu bukan aku yang ngechat ngechat minta bawa proposal, enggak. Dia yang di ini lihat akunnya, platformnya, ini yang punya. Terus habis itu tiba-tiba aku di chat mau dikasih support hibah gitu. Padahal kalau di kampus kita cari hibah kayak apa nangis-nangisnya ya bikin Susah, proposal iya gitu ya. betul. Kompetitif lagi, dikurangi lagi efisiensi ya. Bener-bener. Nah, gitu. Sama kayak apa sih akun-akun ini. Akun-akun ini tuh yang ngorbitin kegiatan. Jadi aku cuma mengupload aja apa kegiatanku. Bahkan dulu ya kalau di awal-awal jujur, siapa sih yang ngerti ilmu marketing? Orang kan belajar marketing tuh sambil jalan ya. Nah, aku tuh nggak ngerti sama sekali ilmu marketing, nggak paham ilmu jualan. Ya itu semuanya tuh dimulai dari mencoba untuk menceritakan apa yang kita kerjakan dan mengabadikan apa yang sudah kita kerjakan dalam bentuk sosial media. Aku karena ngerasa buka galeri itu isinya macam-macam banget ya, karena aktivitasnya banyak. Tapi kalau nanti orang mau ngelihat aktivitas yang di beasiswa, tinggal buka akun beasiswa. Nah, dari situ aku ngerasa ya akhirnya orang bisa terbranding programnya, dirinya, beasiswanya, keluarganya, skillnya ketika gitu ya dia punya ini kayak gini. Halo, nama aku Siswandi. Nah, ini identitas namanya kayak gitu. Nah, kalau di aku misalkan, Tria itu siapa sih? Aku biasanya, oh konten kreator dengan 13.000 follower. Nah, 13.000 follower itu adalah social proofnya konten kreator gitu. Nah, ini di momen-momen itu karir aku ya ibaratnya kalau misalkan ngomongin karir itu tuh aku sampai bingung kalau ditanya gimana sih Kak caranya yang kita tuh dapat kerjaan banyak karena aku tuh lebih sering banget ditelepon orang untuk kerja. Kamu bisa kerjain ini nggak? Bisa. Kamu bisa kerjain ini nggak? Bisa. Kenapa orang itu nelpon? Karena terbranding kemampuanku yang ada di Instagram gitu. Karena aku suka cerita di Instagram, orang jadi oh kamu bisa ini baru aja kemarin dapat telepon buat ngerjain proyeknya kementerian gara-gara dia ngelihat kemampuanku di Instagram. Aku waktu masuk weekend di Metro TV itu di kontak cuma dari DM Instagram. Jadi kalau ada orang bilang kalau sekarang kan media trennya anak-anak tuh followernya dikit, di private postingannya dikit, ya gitu. Nah itu aku Betul. bingung gitu. Bingungnya di awal itu bertolak belakang banget sama ilmu perbrandingan yang aku pelajari. Oh setelah aku pelajari ternyata mereka biasanya anak-anak ini membedakan antara akun utama pribadi sama akun jualan. Jadi yang di private itu akun pribadi tapi akun jualannya dibuka. Oh gitu. Jadi emang ada perbedaan. Kalau di tempatku dulu akun kita pribadi itu sekaligus akun jualan kita ya. Jadi dulu oh ya itu seiring perkembangan dan perubahan zaman gitu. Sekarang udah terkenal banget orang harus niche-nya apa. Nah di akunku itu niche-nya campur-campur. Karena apa? Karena dari awal tidak didesain sebagai akun jualan. Tapi kalau akun-akun yang ini udah niche-nya udah terbentuk. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau akunnya spesifik, kadang niche-nya itu nggak cepat melesat. Nunggu momen gitu. Nah, itu ya menarik sih akhirnya ketika kita mau belajar tentang personal branding, apalagi dikaitin sama digital marketing. Gitu, Iya. Kak Mega. Oke, menarik banget nih. Seriusan menarik banget. Kalau menurut Kak Atria sendiri, kita tuh berarti harus ini ya, kita harus memahami diri kita sendiri dulu gitu ya.
sebelum kita membangun personal branding. Bener gak sih, Kak? Betul, soalnya gini, kalau kayak misalkan ya akun TikToknya Mas Sis nih, kayaknya dia punya akun TikTok namanya Papayua, itu baru viral belakangan. Nah, terus habis itu viral itu karena bukan awalnya bukan karena kontennya, tapi karena komennya. Jadi ada Karena komen, komen. oh anak kayak gitu kok dibiarin. Nah, terus dia suamiku tuh si Mas Sis ini jawab, ya namanya juga anak kecil. Nah ya namanya juga anak kecil ini yang menjadi viral. Nah, terus aku bilang, lah kamu kok nggak tertekan sih di komen 25.000 gen terkuat di muka bumi ini gitu ya. Terus dia jawabnya sederhana, sederhana banget. Ya sederhana karena dia tahu emang anaknya itu nggak apa-apa. Ya memang anak kecil umumnya begitu, nggak ada anak kecil tiba-tiba lahir soleha, semuanya sesuai tata krama adat istiadat masyarakat itu nggak ada. Jadi ya, oh dia tuh punya sesuatu yang dia tahu gitu, dia tahu dirinya, dia tahu situasinya, dia tahu konteksnya, dia tahu kontennya, maka dia kuat ketika mendapatkan kritik-kritik dari luar yang dia tahu kalau dia lebih tahu daripada orang yang mengomentari. Kadang di sosial media ketika kita dikomentari orang yang nggak kita tahu itu kayak membuat kita menilai diri kita dari komentar orang. Nah, takutnya kalau kita nggak mengenal diri kita, nggak mengenal stress coping kita, stresor kita, ada orang bikin komen mental health itu banyak loh kak kejadian kayak gitu teman-temanku, dia sampai ngapain sih berkali-kali deaktif akun, kenapa sih harus deaktif akun, tahu nggak jawabannya apa? Demi kesehatan mental mak, demi kesehatan mental. Oh ternyata dia nggak kuat sama stresornya itu komentar orang, ya nggak apa-apa, nggak harus jadi influencer juga gitu. Iya, iya, benar, Jadi benar, ya benar. udah kita bilang ya udah nggak usah main Instagram kalau membuat dia lebih sehat ya nggak apa-apa. Jadi nggak semua orang juga harus main Instagram, tapi semua orang yang kenal dia tahu kalau dia orang baik gitu. Jadi yang komentari dia tuh bukan orang yang kenal dia, orang yang nggak pernah kenal dia, tapi dijadikan sesuatu penilaian, digeneralisir itu adalah dirinya dia. Jadi dia menilai diri dia seperti orang menilai dia. Kalau di kita itu prinsipnya adalah kayak ada dua, ada namanya labeling sama looking glass lab. Kalau di sosiologi, kalau labeling itu kita menilai diri kita sesuai orang melabel pada diri kita. Kalau orang melabel jelek, kita menilai diri kita jelek. Tapi kalau looking glass self, kita menilai diri kita sebagaimana kita ingin dinilai oleh masyarakat. Jadi kayak bukan bukan menyerahkan penilaian kepada masyarakat, tapi kita membentuk citra diri kita sesuai agar masyarakat itu menilai diri kita sesuai citra diri yang kita bentuk. Nah, Instagramku itu adalah citra diri yang aku bentuk. Apakah aslinya seperti di Instagram? Enggak. Di Instagram mah ibaratnya udah hikmah-hikmah. Aslinya mah uring-uringan gitu kan. Kayak gitu. Di Instagram misalnya isinya, Katria, aduh kata-katanya menyentuh banget, relate banget. Iya, itu udah hikmah. Prosesnya itu yang lihat orang yang terdekat. Uring-uringan, ngeluh, gitu. Kecewa. Ya itu adalah citra diri yang emang aku ingin bentuk. Kenapa? Buatku uring-uringan itu tidak memberi manfaat buat masyarakat. Ngapain ditaruh di Instagram misal? Kayak gitu. Nah, tapi ada juga akun yang di-follow karena dia suka uring-uringan. Contohnya Rocky Gerung. Rocky Gerung kan uring-uringannya disukai sama masyarakat ya. Jadi nggak ada salahnya ketika sesuai bisa semuanya tuh siap kita pertanggungjawabkan. Di mana pertanggungjawabannya? Ketika membuat akun media sosial apapun membuat diri kita lebih produktif dan bertumbuh, bukan membuat kita jadi stres, karena setiap orang punya stresornya masing-masing dan harus tahu stres copingnya masing-masing. Lah gimana dia mau tahu stres copingnya masing-masing kalau nggak tahu stresornya apa? Udah tahu itu stresornya malah dilakuin, udah tahu stresornya malah dilakuin, itu karena dia nggak mengenal dirinya gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan takut ya. Maksudnya personal branding ini bukan sesuatu yang eh, menyeramkan kok. Justru kalau di aku Bukan sendiri teman, gitu ya. Di personal aku branding itu sendiri. sederhana kayak gini Kak Mega nih, contoh. Nah, ini contoh nih Kak Mega, aku mau kasih contoh. Oke. Ini cuman apa namanya? eh, apa sih dummy atau bohongan. Tapi kalau gini, kita punya uang nggak buat pasang baliho dengan konten kayak gini? Punya. Tapi kita nggak siap dihujat orang. Kita nggak siap nama kita. Jadi cara tercepat ya buat nyampe personal branding, tulis aja kayak gini di musim pemilu. Orang pasti langsung nyari tahu siapa kita. Tapi siap-siap aja kita Betul. dihujat sama orang. Nah, pertanyaannya siap nggak? Gitu. Kan kita suka nonton ya, kenapa sih orang itu udah tahu dia pasti kalah gitu ya. Tapi kenapa kok dia maju? Itu kan pertanyaanku dulu. Kenapa sih orang tahu ya? Dulu ya, kayak waktu Jokowi Jilid 2, itu kan antusias masyarakat tuh tinggi banget ya. Ngapain sih lawannya tuh maju gitu.
Oh, ternyata lawannya itu memanfaatkan untuk mendapatkan personal branding. Agar Gitu. bisa dapet ini ya, dapet cek ombak lah, kalau di politik namanya cek Nah, ombak. bahasanya cek ombak ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi siap nggak gitu? Siap nggak kalau misalkan pribadi kita, diri kita gitu, apa dikenal dengan sesuatu yang tidak siap untuk kita identikan gitu. Nah, kalau Hmm. tadi kan aku bilangnya looking glass self, teorinya George Herbert Mead. Si Mead ini bilang gitu, kita tuh jangan mau cuman di labeling sama masyarakat, tapi kita coba membentuk citra diri kita biar masyarakat itu menilai kita sesuai dengan citra diri yang kita inginkan. Bukan kita menilai diri kita sebagaimana masyarakat menilai kita. Rugi dong. Kontrolnya selalu Betul. ada di orang, kontrol harus ada di kita. Maka aku lebih suka pakai konsep looking glass self. Itu yang untuk konteksnya sih personal branding. Bukan topeng ya. Bukan topeng, bukan Bukan topeng, pencitraan, guys, bukan. bukan, beda. Itu bukan sama sekali. Itu adalah sesuatu yang bisa kita tampilkan dan kita pertanggungjawabkan. Belum tentu kita bisa menampilkan sisi lain. Nah, tapi kadang nggak asiknya kan gini Kak, misalnya kita itu kepribadiannya itu adalah misalnya yang kita tampilkan tuh sabar. Terus pas kita ada, misalkan ada satu kejadian, kita marah gitu ya, misalkan marah, tapi marahnya itu sebenarnya konteksnya bener. Tapi yang direkam itu cuma sesi marahnya. Dan marah itu diupload ke sosial media, terus orang menghajar. Kayak beberapa kasus nih, misalkan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, orang-orang itu menghakimi orang lain hanya karena video sekian detik. Lah si video sekian detiknya itu tidak ditonton full. Nah, kalau ditonton full, dia akan ngerti kenapa. Banyak kan kasus di Indonesia tuh ya, sekian detik meruntuhkan karir sekian tahun gitu. Itu nggak adilnya kalau misalkan orang-orang mau jatuhin kita dengan cara mengupload momen yang sebenarnya itu bukan diri kita 24 jam gitu loh. Gitu, Kak. Betul, betul, betul. Jangan takut, guys. Karena Ya, personal branding itu justru mm, ya, kalau di aku sendiri, pengalamanku sendiri, itu benar-benar bikin aku mempermudah hidup gitu, Kak. Jadi kalau aku membranding diriku sendiri adalah seorang learning designer. Jadi mana top of mind teman-temanku, kalau teman-teman yang terutama bukan dari dunia pendidikan ya, misalnya kalau aduh, aku mau bikin training nih gitu. Siapa ya? Oh, ada Mbak Mega nih. Mereka langsung hubungin aku. Mbak, tolong dong betul. bikinin kurikulum atau bikinin silabus. Aku mau bikin training nih, enaknya gimana? Apa namanya? Rencananya gitu-gitu. Jadi itu sangat mempermudah kita, guys. Jadi gak usah takut. Oke ya. Betul. Ini Sama kayaknya kayak kayak gini Kak Mega, yang beberapa kejadian kejadian ya misalkan kayak Gus Miftah nih kejadian ST kemarin. Apakah dia langsung ditinggalkan? Enggak kok. Malah orang yang akhirnya gara-gara kejadian itu baru enggak. Terus habis itu kemudian ngefans baru mulai belajar bersama beliau banyak. Begitu juga sama Ustadz Yusuf Mansur atau begitu juga sama Inul Daratista kalau inget ya dulu waktu kita kecil bolak-balik muncul di TV berantem sama Ustadz Roma Irama tapi akhirnya sampai sekarang lihat dong berjaya. Malah yang menjadi tidak berjaya adalah orang yang tidak mempersonal brandingkan dirinya sama sekali. Sampai sekarang dari dulu sampai tuh. sekarang nggak ada yang ingat dia sebagai siapa. Gitu. Ya, guys. Jadi kayaknya seru banget ya webinar kali ini. Jadi kayaknya kita langsung aja mempersilahkan Katria untuk share materinya kepada teman-teman semuanya. Monggo, Iya, Katria. terima kasih sudah diantar dengan sangat manis sama Kak Mega ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah beberapa contoh-contoh. Jadi semua yang aku ambil di sini konteksnya untuk pendidikan dan hanya untuk contoh, tidak untuk apa-apa, tidak untuk meninggikan orang atau menjatuhkan orang sama sekali enggak. Kalau ada kesamaan buka biar mengambilnya gampang gitu ya. Nah, personal branding itu kalau kita kaitkan gitu ya, ini kan personal nih. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang berikutnya, nah ini branding. Aktivitas untuk mengenalkan dan meningkatkan suatu brand. Jadi ini kan ada brand. Nah, itu di branding gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya istilah. Nah, kalau ini kalau personal, kalau tadi dipisahin ya, ini personal gitu ya. Personal itu diambil dari kata orang atau pribadi, tujuannya untuk membuat dirinya jadi identik dengan kepribadiannya tertentu. Misal kalau di foto ini, dia siapa sih? Dia tuh yang siap jadi RI1 misal. Nah, kalau ini branding untuk mengenalkan atau meningkatkan suatu brand.
Tujuannya untuk apa? Nah, ini siapa sih dia? Orang udah tahu dia tuh siapa, semuanya udah tahu, nggak usah disebut, kayak udah ngerti. Dan dia terus mempublikasikan dirinya terus-menerus gitu. Mau naruh mukanya terus di baliho di mana-mana. Ya berarti ini sedang melakukan proses branding, dirinya siap dijadikan suatu branding. Nah, kalau ini personal branding, aktivitas yang dirancang membangun citra diri di hadapan publik, mempromosikan diri, membangun persepsi orang tentang diri kita. Jadi kita itu main di persepsi. Jadi pernah suatu hari aku ngasih tahu foto foto tentang pemberitaan di koran di satu kementerian ke temanku yang dia jadi staf ahli menteri. Terus dia cuma bilang, oh tensinya negatif ya. Ya udah selesai. Dia nggak ambil pusing. Kenapa? Karena semua itu main di kata persepsi. Persepsi. Nah, saya siap untuk RI 1. Ini membangun persepsi kalau dia mau jadi presiden. Padahal belum tentu. Padahal dia mau jualan ini loh. Mau jualan pisang misalnya. Nah, ini kenapa? Karena emang dia membiarkan orang membangun persepsinya. Jadi nggak langsung to the point gitu. Nah, ini untuk meningkatkan citra dirinya di hadapan publik, mempromosikan dirinya atau produknya, gitu. Makanya kalau teman-teman nggak apa namanya kalau ngelihat sesuatu misalkan kayak misalkan Pak Tarno, dulu Pak Tarno itu terkenal yang pesulap itu kayak bim salah bim berubah jadi apa prok 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 yang bikin Pak Tarno beda sama yang lain itu cuma kata prok prok proknya gitu. Nah, kenapa personal branding itu penting? Jawabannya karena saudara tertua di keluarga saya adalah Bapak. Enggak deh, ini bercanda ya. Karena kita mau meningkatkan kepercayaan orang lain kepada diri kita. Di masyarakat Indonesia ada namanya social proven. Apa itu social proven? Orang itu melihat siapa yang ngomong, bukan apa yang diomong. Yang misalkan ya sama-sama omongannya, yang ngomong itu adalah presiden, sama yang satu yang ngomong itu adalah misalnya nelayan, itu beda, beda cara masyarakat mendengarnya. Nah, itulah kenapa orang Indonesia itu masih melihat siapa yang ngomong. Karena orang melihat siapa yang ngomong, maka kita harus meningkatkan nilai diri kita ke hadapan publik dengan meningkatkan personal branding kita gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan kita bilang, oh kita ini konten kreator ya berapa followersnya? Nah, itu menjadi salah satu penilaian gitu. Atau oh kita ini peneliti ya berapa indeks skor Scopusnya, skor Sintanya. Nah, itu cara orang melakukan social proofan gitu. Nah, selanjutnya, ada 270 juta orang di Indonesia. Gimana dia ingat kita? Membuat kita mudah diingat sama mereka tuh gimana? Nah, itu kita menjadi sedikit beda dari mereka. Sedikit beda lebih baik daripada nggak ada bedanya sama sekali gitu. Nah, terus habis itu kita dari sisi keuangan kan, tapi kan ada gini judulnya, personal branding yang tepat melejitkan karir yang tepat. Personal branding yang tepat itu akan melejitkan karir kita dengan cepat. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang kemarin itu namanya adalah yang itu yang laju, yang joget-joget anak kecil, yang kemudian videonya itu di remake sama Gibran, terus si anak itu akhirnya menjadi duta pariwisata, terus dapat beasiswa uang, dapat sponsor dan lain sebagainya. Kenapa? Dia itu dapat karena dia mendapatkan atensi, kemudian dia mendapatkan rezeki. Ya kalau ada yang bilang aku pengen duit banyak tapi aku takut dikenal orang, ya gimana orang mau ngasih kamu rezeki kalau dia nggak kenal sama kamu gitu. Nah, kemudian misalkan ya Dinas Kepemudaan di daerah Banjarmasin mencari pembicara tentang leadership. Kemungkinan siapa yang direkomendasikan jadi pembicara? Apakah Triana Rahmawati? Apakah Aidiana? Apakah Siswandi Al-Bukhari? Jawabannya dia pasti akan mencari pemuda Banjarmasin yang punya bisnis, dianggap bisa, ya namanya pebisnis masa nggak punya leadership sih gitu. Nah, jadi ya dia akan cari orang di HIPMI, orang di akun yang dia akun TikToknya gede, followernya banyak, dan dia suka ngebahas bisnis. Berikutnya, step by step buat personal branding. Menurut kamu, penting nggak sih membangun personal branding? Penting nggak? Coba dijawab dulu. Di Ping. penting. Nah, kalau nggak penting, maka aku akan live Zoom.
Nah, yang pertama adalah define dulu goalnya apa. Tadi kayak kata Kak Mega, goalnya apa Kak Tria? Gimana? Untuk karir apakah jadi bagus ketika personal branding kita bagus gitu? Nah, ada goal di situ. Terus yang kedua, define dulu brandnya apa, brand kita tuh apa, kayak gitu. Dulu tuh ada satu jokes yang sangat lucu antara aku sama Mas Sis. Jadi aku tuh suka banget gitu ya, masukin nama Mas Sis, kadang bukan nama Mas Sis, kadang ceritanya Mas Sis dalam setiap presentasi itu. Jadi orang itu jadi tahu nih, siapa Mas Sis itu siapa sih gitu, meskipun dia nggak tahu orang itu siapa. Nah, terus habis itu bercandanya Mas Sis, boro-boro dia tersinggung ya, dia malah bercanda gini, makasih ya yang udah di endorse terus gitu. Itu lucu banget sih, kayak jadi kayak define your goals gitu. Dia masih sama aku tuh followernya banyak aku nih di Instagram. Sekarang banyak masih di TikTok. Nah, jadi kayak aku ngerasa masih aku nggak iri sama masih. Kenapa? Karena aku emang nggak pengen jadi konten kreator TikTok gitu. Aku pengen jadi konten kreator Instagram. Dan masih juga sama melihat follower terus banyak dia segitu aja juga nggak yang karena dia segmen market dia di TikTok gitu. Kalau kita udah punya goal, kita tuh santai loh ngelihat kelebihan, kemajuan, keberhasilan, kekayaan orang lain. Nah, terus yang berikutnya adalah brandingnya. Kalau Masis, dia tuh emang suka anak-anak ya, dia emang suka anak-anak, dia suka ngomong anak-anaknya, maka brandingnya dia adalah seorang bapak. Sedangkan aku brandingnya adalah seorang edukator gitu. Nggak cuma ke anakku, ke semua orang gitu. Kayak tadi Kak Mega kan ke learning design ya, membuat kurikulum itu kan nggak gampang. Dan kalau kita fokus belajar ke sesuatu yang nggak gampang, tapi dibutuhkan, nah itu bisa jadi branding kita. Contoh, misalnya, Mbak, aku tuh sukanya masak. Banyak loh orang yang brandingnya masak dan sukses dan berhasil endorse-nya udah dari mana-mana. Karena orang itu suka makan dan suka masakan gitu. Tapi nggak suka masak, suka nonton konten masak aja. Sama kayak orang suka nonton konten bercocok tanam. Kayak kontennya, apa namanya yang di Cina itu. Ada Santi di Cina, terus habis itu ada akun yang besar juga tuh yang SMR yang di desa. Nah, orang suka nonton, tapi nggak suka ngelakuin. Nah, determine your platform. Tadi aku bilang, masih platformnya apa, aku platformnya apa. Ada lagi teman aku platformnya apa. Nggak apa-apa, pilih aja platformnya. Ada yang fokus di YouTube, ada yang fokus di IG, ada yang fokus di TikTok. Bisa nggak mungkin Mbak kita menang di tiga-tiganya atau empat-empatnya? Kadang susah kenapa? Karena itu tuh butuh waktu lama lah brandingnya. Jadi nggak usah dijadiin goal dulu gitu. Develop kontennya. Karena nggak konten di TikTok tuh lain sama konten di Instagram. Lain juga nonton di LinkedIn, lain juga nonton di YouTube, formatnya juga lain. Jadi nggak kita kalau mau mati-matian ngerjain itu tanpa penghasilan, capek banget. Nah, kalau tadi Kak Mega nanya, Mbak, dari personal branding lah di Instagram misal, dapat nggak sih penghasilan? Dapat aku yang ada yang bulanan, ada yang sifatnya tahunan, kontrak tahunan sama brand, ada yang sifatnya kontrak satu kali beres, ada yang sifatnya bulanan. Dapat kalau cuma nyari duit aja ya kayak gitu. Nah, teman-teman sambil coret-coret ya, karena kalau dengerin aku ngomong doang nggak bakal ngerti gitu. Nah, coret-coret kira-kira teman-teman itu mau posting di Instagram tentang dirinya buat jualan kah, buat entertain, buat edukasi, atau buat vlog. Karena ini beda banget formatnya. Kalau buat jualan, maka caranya nggak bisa disamain kalau buat orang edukasi. Nanti orang bakal bilang gini, alah edukasi, ujung-ujungnya jualan. Gitu. Jadi orang skeptis tuh, kayak gitu. Kalau entertain harus lucu. Beda nih sama orang yang misalkan karakternya edukator. Makanya aku bilang gini ke Mas Sis, nih Mas Sis kamu bisa viral ya, keren. Aku kok viralnya lama ya. Terus kata Mas Sis, ya kamu terjebak nih sama image-mu yang inspiratif. Kayak gitu. Kesel banget ya. Nah, tapi emang benar, aku kayak nggak siap aja kayak di komen sama orang yang nggak kenal aku, terus mengkritik aku, lajang, pedas, dan lain sebagainya. Kayak gitu, kayak gitulah ceritanya. Ya, padahal itu perlu belajar. Namanya mental space. Jadi ketika kita mau personal branding, kita harus belajar mental space. Membedakan mana yang itu sifatnya masukan, kritik, atau saran. Kadang kalau orang cuma mau jelek-jelekan, ya udah, nggak usah dianggap gitu. Ngomong gampang, tapi ngelakuinnya susah. Pas nih, gitu. Nah, ini dulu goalsnya. Goalsnya mau jadi apa? Mau jadi pembisnis, mau jadi entertain, mau edukasi, atau mau vlog. Nah, selanjutnya, defend your brand. Kayak kenapa? Contoh aku bilang, misal ya, nah nama-nama Ustadz deh. Oh, Adi Hidayat.
terkenalnya sebagai ustadz yang hafal Al-Quran, hadis sampai halaman dan posisinya. Ustadz Yusuf Mansur, oh Ustadz yang pebisnis, oh Ustadz misalkan Mama Dede, oh Ustazah yang lucu dan ceplas-ceplos gitu. Ustazahnya udah brandnya macam-macam kayak gitu ya. Nah, terus habis itu uh, passion kamu apa? Misalkan Tanboy, passionnya mukbang. Terus habis itu Alexander Ruby, passionnya itu edukasi. Agnes Monica, passionnya nyanyi. Terus habis itu Inul Daratista, passionnya dangdut sama kumisnya Mas Adam. Nah itu udah brand. Nah nilai diri kamu apa nih gitu? Nilai diri apa, kumisnya Mas Adam aja ada nilainya? Masa kita kalah gitu ya? Sekarang kan di mana-mana iklan lagi pakai kumisnya Mas Adam yang senantiasa konsisten selalu berkumis dari awal muncul sampai sekarang nggak pernah dicukur gitu. Nah, keahlianmu apa? Nah, kalian tadi Mbak Media learning design, aku misalkan edukator family, terus habis itu bukan parenting, lebih ke edukator family, wedding, bukan wedding ya, family sih, jadi kayak lebih ke keluarga, kan aku pengen jadi sosiolog keluarga gitu loh. Jadi aku mau branding itu dalam keilmuanku, mau branding itu dalam sosial mediaku, dan mau branding itu dalam sehari-hariku gitu. Nah, selanjutnya studi kasus nih kita bongkar yang aku ceritain tadi di awal, akunnya Siswan Digimart. Nah, dia tuh bikin akun Siswandi Jinar setelah dia punya 3.000 4.000-an follower di siswandi.al-Bukhari. Karena di Siswandi Jinar dia mau fokus ke digital marketing expertise gitu. Nah, passionnya apa? Sosial, marketing, bisnis, pengembangan diri. Nah, apa nilai dirinya? Inspiratif, santai, lucu, bawainnya gampang, pakai bahasa bayi. Yang dimana orang kan kalau pakai bahasa yang berat susah. Ahliannya punya pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang ini kayak gitu. Nah, ini studi kasus. Teman-teman bikin kayak gini. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Edukator, family, terus habis itu apa namanya, pendidikan. Kata kunci gini, siapa sih orang yang nggak mau kaya? Oh, aku mau kaya. Nah, kalau mau kaya kita harus ikutin konten-konten yang mana nih? Konten-konten yang ngajarin kita tentang bisnis gitu. Siapa sih orang yang nggak mau pinter? Aku mau pinter. Kalau kita mau pinter, ikutin konten-konten yang gimana sih? Edukatif gitu. Siapa sih orang yang nggak mau sehat? Aku mau sehat. Nah, buat biar mau sehat, biar kita hidup sehat, ikutin konten-konten yang gimana? Konten-konten yang healthy lifestyle. Nah, kayak gitu loh contohnya. Nah, itu nilai diri itu ada di situ melekat. Selanjutnya, determine your platform. Platform tuh ada banyak gitu kan. Tadi aku udah cerita. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Terus develop kontennya sesuai dengan tampilan yang dibutuhkan. Ingat ya, tampilannya tuh lain. Kalau misalkan YouTube gitu ya, tampilannya itu bukan potret tapi landscape. Dan audiensnya juga lain. Jadi pastiin itu kita sesuai. Mirroring boleh, boleh kalau di awal, karena mirroring itu sifatnya apa namanya, mirroring tuh kita upload konten yang sama di YouTube sama di Instagram sama di WhatsApp, yaitu cuman tujuannya untuk awareness. Tapi kalau tujuannya untuk branding agak berat. Nah, tentu kan konten pilar nggak banyak-banyak, cukup 1 sampai 3 hal aja yang pengen kamu bagikan di sosial media dan lakukan secara konsisten. Kalau aku sudah melakukan 3 hal itu. 1, informasi tentang keluarga. 2, informasi tentang diskon. 3, informasi tentang kuliah gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan berulang-ulang. Nah, selanjutnya studi kasus lagi. Konten pilar nih di sini. Edukasi misalnya tentang digital marketing, engagement tentang personal life. Jadi ini ada personal life nih aku pakai. Ada yang digital marketing, ada yang personal life, ada yang awareness. Kalau awareness tuh inspiratif gitu. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Jadi ini namanya konten pilar. Nah, fokusnya akan ketiga-tiga ini. Kalau misalkan makan sama temen boleh, tapi dikaitin itu masuk edukasi, engagement atau awareness gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus tampilan. Ya, kalau bisa tampilannya itu menarik ya, karena kan orang lihat kita dari cover. Nah, optimasi di bio. Ini namanya bio nih. Nah, yang atas itu contoh bio. Kalau akunnya masih kecil nih, akunnya udah banyak sekarang. Ini juga followernya udah banyak. Kayak gitu. Nih, contoh. Greget Kalabuana, Islamic Finance Specialist. Sekarang udah jadi komisaris misalnya. Komisaris di bidang keuangan finansial Islam.
ada kata Islam yang membedakan dengan canon spesialis yang lainnya gitu. Nah, sama kayak ini, suka cerita tentang marketing. Nah, marketing itu kan ada banyak. Nah, ini akan membedakan dengan marketing yang lainnya. Nah, itu optimasi bio. Mau nggak mau, harus mau. Nah, agak berat memang, tapi ya itu waktu awal aku mau apa namanya, mau go public nih, mau jadi akun publik, yang pertama dirubah tuh bionya. Karena awalnya kan akun Instagramnya sama akun dagang, sama akun pribadi, sama akun kehidupan disamain. Nah, akhirnya mau nggak mau menentukan sesuatu di bio. Kenapa? Karena orang itu ketika mau follow, dia ngerti akan mendapatkan apa di akun kita gitu. Nah, hambatan dari personal branding. Satu, biasanya belum merasa pantas. Aduh, aku tuh kayak ini belum pantas. Terus habis itu takut. Nggak jadi diri sendiri sama takut ria. Ini paling sering di Indonesia. Orang baik itu takut banget nge-share kebaikannya karena takut dibilang ria atau pamer. Nah, padahal setiap dari kita itu genuine dan otentik. Jadi dalam sosiologi masyarakat itu beragam. Kenapa masyarakat itu beragam? Karena masyarakat itu diciptakan tidak akan pernah sama antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi diri kita sendiri itu jangan sekedar mengejar, nah kalau teman-teman bahasanya pencitraan ya. Tapi sebenarnya sedikit lebih beda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada hanya sedikit lebih baik gitu. Karena sedikit lebih beda kayak dadu tadi ya. Nah, selanjutnya ada namanya kalau di buku karakter buildingnya Pak Eri Sudiwo, dia bilang ada 3 karakter dasar untuk membuat manusia menjadi kompeten. Satu adalah karakter dasar itu jujur, disiplin, dan tidak egois. Lah, kita tuh mau jadi orang yang tidak egois, gimana caranya kalau kita nggak mau berbagi sama orang lain? Jadi sembari kita membangun citra, kita juga harus membangun kapasitas. Gimana caranya? Caranya ya bang belajar. Kayak contoh aku bilang tadi, aku pengen sekarang menjadi sosiolog keluarga dan pengen nanti profesornya di sosiolog keluarga, penelitiannya di sosiolog keluarga, dan kontennya tentang keluarga. Nah, itu namanya bangun citra sembari bangun kapasitas. Karena bangun kapasitas itu butuh waktu, sedangkan bangun citra itu juga nggak bisa mendadak. Maka membangun citra mulai dari sekarang untuk tujuannya selaras dengan membangun kapasitas gitu. Jadi kalau ada yang bilang, aduh aku belum pantas nanti dulu kalau aku udah sukses. Nah, dia dia mungkin suatu hari pas sudah sukses, dia merasa tertinggal atau sudah merasa terlewat momennya. Kenapa? Karena itu tadi, setiap waktu punya momen, setiap momen ada waktunya. Nah, kadang kalau udah lewat momen atau lewat waktu, udah susah gitu. Itu dulu dari aku. Oke, menarik banget kan teman-teman. Jadi personal branding itu memang benar-benar penting ya guys ya. Maksudnya gini, uh, untuk saat ini gitu, apalagi di dunia era modern saat ini yang semuanya bahkan serba digital gitu, kita memang harus benar-benar membangun uh, citra diri kita sendiri di depan publik gitu. Tapi nggak cuma di depan publik aja guys, kamu juga harus mempertahankan attitude itu di dunia nyata di dunia nyata juga ya. Kalau misalnya nih Kak Tria, aku mau nanya dulu, kalau misalnya untuk Hmm. anak-anak sekolah nih, anak-anak SMA mungkin, itu Hmm. kira-kira apa ya yang perlu Oh, udah banyak Kak dibangun yang personal tadinya itu, brandingnya? yang salah satu yang TikToker sukses itu si Fania. Dia tuh mulai bangun ketika dari SMA. Dari momen sederhana lah ya, momen dia gagal, dia orang tuanya divorce gitu ya, tapi pakai POV anak SMA. Ada lagi ada tingkatku namanya Hello Bagas. Hello Bagas ini juga sama gitu. Dia membangun dari cerita dia cowok-cowok itu identik di gender, soal ketimpangan gender dia di Indonesia. Cowok tuh nggak boleh nangis, nggak boleh menunjukkan kelemahan, nggak boleh lemah gitu. Sedangkan dia tuh melankolis gitu. Nah, dia malah sekarang wah udah kaya raya gara-gara melancholic people gitu. Ya, Melancholic people-nya ini yang jadi mm-mm. brandingnya dia yang membedakan dia sama cowok-cowok lain, Jadi unik Kak. berarti ya, Kak Tria ya, jadi Betul, unik. betul. Makanya Tuh. kalau di konten-kontennya si Bagas itu pengikutnya cewek. Kenapa? Karena cowok-cowok masih malu, merasa malu ikutin konten yang cengeng gitu lah. Iya, Bahasanya. betul. Ini Itu kalau loh, dari dari
Kalau dari Kak Abi nih, mau buat konten tapi takut dikit yang like. Nah, saranku, saranku ya, ada istilahnya kalau di kita tuh nabung konten. Nabung konten tuh apa sih? Nabung konten itu ketika kita tuh masih sedikit yang like, jadi nggak usah fokus ke berapa jumlah likersnya. Bikin dulu konten yang banyak dengan satu niche. Nah, tujuannya, nah sama yang kayak aku cerita tadi, yang lama gitu ya, Mas tuh suka suka cerita tentang anak-anak gitu ya, tentang anaknya sendiri ya, again. Nah, terus habis itu karena dia bilang gini, banyak banget aku tanya, Mas itu tujuan kontenmu apa sih gitu dulu ya sebelum sekarang. Tujuannya adalah banyak banget orang yang merasa kalau mengasuh anak itu tugas perempuan. Tapi menurut dia itu sebenarnya tugas-tugas laki-laki. Tapi ya udah dia mau tampilin aja tentang pengasuhan-pengasuhan anak versi laki-laki POV-nya dia. Nah, terus dia kamu, nah itu yang like dikit, dikit, followernya juga dikit-dikit aja kok nggak bisa sampai nggak bisa keranjang kuning gitu loh Kak Mega. Kenapa? Karena kedikitan followernya. Nah, tiba-tiba satu video viral sampai 3 juta apa 4 juta. Nah, video yang lain ikut naik secara otomatis. Karena orang kan akan nge-scroll lagi, nge-scroll lagi, nge-scroll lagi. Udah banyak tabungan, Betul. diuntungkan kan konten-konten yang sebelumnya tidak naik gitu. Nah, itu namanya nabung Nah, konten. Ini tadi menunggu momentumnya gitu. aku mau cerita sedikit nih Kak Tria. Jadi aku Boleh, dulu boleh. pernah handle training tentang sosial media gitu. Untuk Mm-mm. sosial media spesialis. Jadi aku mau bocorin ke teman-teman juga. Jadi inti dari bikin apa namanya konten adalah konsisten. Itu maksudnya konsisten adalah setiap hari mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi kalian konsisten terus. Kalian juga bikin kalender kalender nih sama pengingat kayak misalnya kira-kira jam berapa ya orang-orang buka sosmed gitu. Kalau nggak salah tuh eh, jam 10 pagi, terus kalau sore jam sekian, kalau malam jam sekian gitu. Ada semuanya ilmunya. Jadi kalau misalnya nih Kak Abi takut banget like-nya dikit nggak apa-apa. Yang penting apa? Konsisten aja, muncul aja dulu gitu. Kayak kalau dulu teman-teman semua inget ini KKI KKI itu dulu kan yang bikin video pertama juga dikit nggak ada yang ngewaro gitu tapi dia sering banget bikin sampai tiba-tiba FYP di YouTubeku dan aku sempet sampai nih gitu kan itu karena dia konsisten gitu nah mungkin untuk teman-teman jangan mikir ini dulu deh maksudnya jangan mikir aduh kalau yang like dikit gimana gitu nggak apa-apa yang penting kita bikin aja dulu gitu ini apa nih jam upload berpengaruh nggak Kak? Tergantung konten. Jam upload sangat berpengaruh. Mungkin Kak Tria yang udah praktek langsung ya. Kalau aku kan biasanya cuman bikin kurikulum sama expert dan expertnya yang apa namanya yang ngeliat gitu. Nah kalau Kak Tria kan dia udah praktek langsung nih. Boleh dibantu nggak? Jam upload itu berpengaruh atau enggak? Kak masih mute. Kak Tria masih mute. Kak Tria, sorry masih mute Kak. Oke. Nah, jadi kalau aku secara pribadi ya Kak Mega, daripada pusing, footage-nya harus gini, jam upload-nya harus jam segini, dan lain-lain. Sedangkan kita kan hidupnya bukan sebagai konten kreator 1000% ya. Kita kan berbagi peran dengan status yang lain, misalkan sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai pasangan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita bakal pusing banget ya, memusingkan hal-hal tersebut. Kalau di aku, yang penting posting kayak gitu. Yang penting posting dulu, yang penting posting. Kenapa? Kalau Betul. nunggu-nunggu kayak gitu pengalamanku ya, dulu aku pengen lebih rapi, pengen lebih terjadwal, akhirnya apa kacau, nggak pernah upload, kelewat momen, selalu telat, dan lain sebagainya. Ah, sekarang mah aku yang penting, lagian ada fitur arsip, kalau emang merasa nggak pede, udah diupload terus nggak pede, tinggal arsip aja beres. Kalau aku sih kayak gitu ya. Betul. Sekarang udah kayak levelingnya mempermudah aja semua yang jadi sulit gara-gara konten kreator selalu melakukan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan kesalahan kami. Ya udah, akhirnya kita jadi nggak belajar. Sometimes kita harus belajar dari kesalahan. Sometimes juga kita harus belajar apa sih yang nggak works biar kita jadi lebih works. Sometimes juga kita harus belajar kalau itu works dan tiba-tiba viral, siap nggak kita?
gitu. betul. Nah, kayak gitu sih kalau di aku. Nah, tadi ya Iya. yang nanya tentang apa namanya slide MDN nanya slide optimasi bio tadi kayak gitu. Oh, Slide optimasi bio sih sebenarnya ya sederhananya kita mau konten kita mau tentang apa sih gitu. Ya Mega nih contoh kalau kontennya mau tentang Islamic Finance ya udah fokusnya Islamic Finance semua hal dikaitin sama Islamic Finance gitu. Kalau mau kontennya tentang digital marketing ya digital marketing aja gitu fokusnya. Ya apapun dikaitkan sama digital marketing apapun misalkan KDM mau masukin anak-anak ke eh, markas gitu misalkan ya udah kaitin sama si digital marketing ya itu fokusnya ke situ lebih ke fokus ke keahlian kita aja. Nah, kalau si Mas Greget itu ke Islamic Finance karena dia lulusan Islamic Finance gitu. Emang dia ngambil spesialisnya di situ, expertnya di situ. Dan dia awalnya nggak cari duit dari konten, dia cuma share ilmu. Tapi share ilmunya menarik ya, gitu. betul, betul. Jadi kalau kita mau bikin personal branding ya yang kita kuasain ya, jangan yang dikuasain teman kita terus kita aku sebagai itu personal branding kita gitu kan. Ntar kalau ada yang tanya-tanya malah bingung sendiri gitu. Ini dari Kak Abi juga, tapi banyak yang hujat Kak. Banyak yang Nah, kan hujat. tadi aku udah ngasih tahu ya ke Mega, kalau emang sekiranya ada yang menghujat, ya kayak gitu. Teman-teman lihat dulu pesannya apa sih? Dia tuh mau ngomong apa sih? Dulu ya, lihat aja deh di Instagram aku Uletria. Teman-teman lihat tuh ada akun yang viral. Di situ tuh ada orang yang main hujat-hujatan. Jadi kayak dia bilang kayak gini, buat aku alpha woman itu cuma Bu Megawati ya terserah lah. Emang aku juga membandingkan diriku sama Bu Megawati kan enggak. Aku juga nggak lagi ngebahas Bu Megawati. Jadi ya udahlah serah dia lah itu pendapat dia. Ngapain sih pusing gitu. Kecuali dia itu klien yang bayar kita ya kita pusing dong karena kita dinilai sama klien kan. Lah kalau dia bukan Hmm, klien mah ngapain pusing-pusing. Lihat dulu orang yang ngomen dan menghujat itu mendatangkan uang atau manfaat nggak buat kamu kalau cuma menurunkan motivasi dan membuatmu menjadi downgrade ya udah lupakan gitu. betul. Dari Eh, kayak gitu sih kalau mau ngomong hujat-hujatan emang gak ada habisnya ya. Kayak betul. jadi Kalau emang teman-teman kita harus rasional. betul. Kalau teman-teman pada main Twitter, kalau ada yang kenal Willy the Kid, tahu nggak? Aku follow dia tuh. Jadi Willy the Kid itu gini, dia membalas komen-komen negatif dengan selengeannya dia gitu. Justru itu brandingannya bagus. Sampai dia bikin rumah makan tuh di deket universitas di Purwokerto apa ya namanya ya? Unsut, deket Unsut. Aduh, aku lupa lagi nama nama warung makannya apa. Itu terkenal gitu. Maksudnya itu dari brandingannya dia. Karena apa? Karena dia balas hujatan dengan selengean. Selengean yang bener-bener NSFW gitu. Jadi Kak Abi nggak usah takut dihujat, bawa santai aja, ya nggak usah dibikin stres, dibawa lucu aja gitu. Dari Kak Malika nih, dari semua platform online, yang mana nih yang Kak Tria paling rekomendasikan? Berarti tuh TikTok, eh, Instagram, Twitter, apalagi sih Thread, apa nih dari Kak Tria yang paling direkomendasiin? Loh, Kak Tria kemana? Kenapa Kak Ai? Kak Trianya terputus ya? Oh, I see, I see. Baru mau nanya nih, ternyata Tri aja ini teman-teman. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dan mau langsung nanya, langsung aja raise hand ya. Mm-mm. Raise hand dan bisa langsung ngobrol sama Kak Trianya. Sebentar, kita panggil Kak Tria dulu ya. Oke, ini Kak Tria sudah masuk lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, lanjut maaf. Oke, nggak apa-apa Kak. Tria, Jadi ini aku tadi, mau tanya. Mm-mm. Boleh. Jadi tadi kan di awal banget tadi menjelaskan tentang labeling diri, terus kemudian ada
satu perkataan bahwa kita tuh harus tahu stresor kita apa gitu. Jangan sampai kalau misalkan kita orangnya nggak kuat untuk menghadapi komenan orang, ya jangan branding di Instagram atau sosial media gitu. Nah, gimana caranya sih kita tahu stresor kita apa gitu? Jadi sebelum apa ya, ibaratkan kita sebelum kita nyemplung nih ke situ, sebelum kita buat branding kita, gimana caranya kita tahu stresor kita apa supaya kita bisa menghindari ya seperti itu hal-hal yang nggak diinginkan kayak hujatan dan lain sebagainya gitu. Jawabannya sederhana ya. Jadi kayak misalkan stresor kita adalah komentar orang ya. Jadi hindari postingan-postingan yang mengundang komentar orang. Tentunya ini punya konsekuensi. Kalau sedikit yang meninggalkan komentar, sedikit yang meninggalkan pujian, hujatan, cacian, makian dan lain sebagainya, maka kemungkinan viralnya juga kecil. Jadi kita tuh harus kayak kita jangan ngomong gimana sih konten viral, konten FYP. Jawabannya siap kagak mental space-nya. Kenapa? Kalau semakin konten itu viral, si konten itu kan muter-muter-muter ke orang yang bahkan nggak bisa kotak kontrol. Dia juga berhak untuk meninggalkan komentarnya ya kan persepsi ya namanya juga media kan persepsi. Terus kita uring-uringan hidupnya, uring-uringan sampai kayak tadi aku cerita, sampai mental health dan sebagainya. Nah terus padahal kita bikin konten itu kan nggak dapat uang ya, nggak dapat uang. Nah terus kalau misalkan nggak dapat uang malah bikin kita ngeluarin uang ya buat apa? Nah kenapa? Kenapa? Terus aku nanya, kenapa kamu? Kecuali gini misalkan ada ya artis kayak misalkan Marshanda, Britney Spears itu kan mereka punya mental health ya, dan mereka tetap main Instagram terus. Kalau Britney enggak, kalau Marshanda masih gitu. Bahkan yang aku suka dari jadi bipolar itu kan sulit ya, tapi dia tetap bisa punya kekuatan kepercayaan diri untuk menampilkan dirinya di Instagram. Itu yang menarik. Jadi aku suka sama Marshanda itu bukan kontennya, tapi keberaniannya yang belum tentu kita punya. Artinya dia sudah bisa mengkontrol stresornya dia. Kayak gitu. Jadi dia ya artis-artis lah dan dicaci maki kayak gimana besoknya mah tampil lagi karena dia ngerti. Ah, stresornya buat apa? Orang duit aku ada di situ, dia nggak bayar aku. Nah, sebenarnya kan kalau kita bikin konten, ya kita tinggal pikir user kita siapa nih. Nah, misalnya, oh user kita ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mendukung ya udah gitu. Misalkan contohnya kayak gitu. Nah, ya, tapi kadang yang bikin kita jadi rancu karena otak kita tuh kan ada emosional, ada rasional. Nah, ya kadang kalau kita membaca komen yang kena itu rasional dulu, bukan yang emosional dulu nih. Gitu. Itu yang membuat kita akhirnya menurutku sulit banget orang menampilkan personal brandingnya secara konsisten karena ketika dapat masukan ngedengerin orang dia tuh malah makin emosional gitu ngebuat dia kayak udahlah nggak usah terlihat kayaknya lebih baik daripada kelihatan tapi diomongin mulu nah kayak gitu kata diomongin mulu kalau dulu kan mungkin omongin secara langsung kalau sekarang kan diomongin secara online nah stresornya apa stresor itu ketika kita diomongin orang jadi sakit kepala terus habis itu jadi marah-marah, jadi nggak mood, jadi uring-uringan. Ya udah, jadi hindari dulu gitu hal tersebut. Kapan balik lagi? Ketika kita sudah bisa memisahkan mana yang emosional dan mana yang rasional. Ini tuh komen-komen emosional dia nggak suka sama kita, tapi nggak punya alasan. Ya udah harusnya baik, baik buat orang-orang yang suka tapi nggak sesuai dengan konten. Kan kita yang ngerti konteks dan konten gitu. Nah, kadang kalau orang-orang yang sudah punya kemampuan uh, mental space-nya bagus ya, oh ini nih memicu memicu pergosipan atau memicu komen orang komen. Oke, aku naikin lagi kontennya. Oke, aku naikin lagi kontennya. Oke, aku naikin lagi kontennya. Tujuannya apa? Semakin banyak orang yang komen, nge-like, nge-share, maka akan semakin tinggi angkanya buat kita. Di YouTube juga kayak gitu kan. Gitu. I see. Oke Jadi nih. kalau ada kata kunci kedua ya, stresor itu nggak bisa dihilangkan juga. Stresor itu nggak bisa dihilangkan ya. Jadi daripada pusing juga, misalkan apa namanya mau posting tapi takut gitu. Kenapa takut? Takut di komen. Nah, kayak gitu. Ya udah, tinggal kita belajar lagi nih. Kenapa? Karena stresornya nggak bisa dihilangin. Nggak misalkan dengan cara kita ikut kelas ini, oh stresornya jadi hilang nggak? Itu harus kita ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, harus sampai di tahap kita sudah bijaksana melihat orang berkomentar.
Berarti memang harus Dan balik lagi itu butuh kita tanya dulu kita udah bisa belum gitu ya. betul. Kalau kita udah bisa melihat orang berkomentar dan berantem di komentar kita, oke, saatnya lanjutkan. Tapi kalau kita nggak bisa, ya udah istirahat aja dulu. Aku kadang kalau kerjaan offline itu lagi banyak banget, aku nggak posting dulu lah, menambah orang komen-komen kan aku kadang pusing ya kalau kerjaan lagi banyak. Tapi kalau lagi slow, kayak kata Kak Mega tadi, bikin konten pilar, dijadwalkan. Jadi aku dalam satu waktu udah bikin konten banyak, terus aku jadwalkan. Jadi aku lagi kayak gini ada konten tayang, lagi ngisi acara, lagi ngajar ada konten tayang karena udah dijadwalkan gitu. Tapi kalau lagi mumet, lagi stresornya naik ya, butuh stress coping dengan cara tidak menambah komentar orang. Ya udah nggak usah posting dulu gitu. Iya, iya. Atau apa namanya bisa menonaktifkan komentar di postingannya gitu ya. Tapi kalau menonaktifkan nanti nggak viral, maksudnya nggak Oh, akan nambah angka karena kalau kalau oh ya aku mau kasih tahu rumusnya. Kalau mm, teman-teman itu pengen kontennya itu naik, jumlahnya banyak, yang view banyak, yang reach out banyak, ya berarti emang harus banyak yang berinteraksi di konten tersebut. Entah nge-like, entah ngomen, entah nge-share, entah apa. Semakin banyak yang dilakukan orang di konten tersebut, maka semakin tinggi. Tapi kalau semakin sedikit, maka ya udah. Apalagi kalau kita matiin, cuman bisa nge-like doang, ya udah lama viralnya. Maksudnya lama Berarti naiknya gitu. perlu ada engagement ya biar viral gitu ya Kak Tria ya. Iya, Kak Mega. Sama yang kedua, Kak Mega yang harus kita garis bawahi. Ketika ada orang komen, baiknya kita balas. Karena kalau semakin banyak, semakin sering kita membalas komen orang, pertama kita mengapresiasi orang, yang kedua itu jadi poin kan buat kita. Betul, 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 betul banget. nah follow up nih Tria. Katakanlah let's say kalau kita itu ternyata belum siap gitu ya untuk menghadapi stresor itu yang mana stresornya adalah komentar orang lain. Nah, bagaimana cara kita membuat branding tapi kita masih belum siap untuk menghadapi komentar. Branding apa yang tepat untuk kita? Branding yang ini aja, branding yang baik-baik, Brandingnya. inspiratif, Mm-mm. edukatif, gitu ya, tips-tips, keilmuan, kayak gitu. Ya udah itu biasanya kalau konten-konten yang kayak gitu baik positif-positif. Misal, jangan kayak misalkan orang suka nge-stitch ya. Ada satu kasus dia nge-stitch kasus tersebut. Nanti kan itu orang kan bakal banyak ya. Orang kan lagi cari berita tersebut. Misalkan sekarang yang lagi rame misalnya kayak kemarin tentang Rinjani yang orang Brazil itu meninggal di Rinjani. Itu kan yang dapat exposure-nya Agam Rinjani ya. Ya, si Oh. Agam Rinjani ini naik nih exposure-nya gitu. Nah, si Agam Rinjani itu naik exposure-nya dengan sangat edukatif, terus inspiratif gitu ya. Nah, terus habis itu yang aku bilang, dan waktu sebelum dia viral itu akunnya kecil aja, tapi pas dia viral, akunnya jadi besar Mm-mm. dan besar dengan citra baik. Nah, jadi kayak gitu Kak. Jadi ibarat, oh ya teman-teman juga misalkan ya kalau mau viral cepat kan sensasional. Sensasional tuh misalnya teman-teman ya sensasional lah, seksi, sensasi kayak gitu ya. Tapi hati-hati, itu tidak akan dipakai oleh brand-brand besar karena mereka males brandnya dikaitkan sama orang yang suka sensasi. Tapi netizen suka nih yang sensasi-sensasi. Jadi hati-hati juga milih brand ya. Jadi kalau Kak merasa aku belum siap kayak gitu ya udah fokus aja sharing ilmu gitu. Nanti kalau fokus sharing ilmu, sharing pengetahuan, nanti kalau ada orang yang ngomen, oh iya baik Kak, terima kasih masukannya gitu. Jadi kayak kita di komen guru besar aja, iya Kak, terima kasih, baik Bapak, terima kasih gitu. Jadi kita menempatkan diri karena aku lagi sharing, kalau dia ngasih POV ya udahlah gitu. Gitu. Yang aman-aman aja. Kayak akunnya, aku juga main aman. Aku juga nggak berani. Masa aku tahu nih bakal naikin ya. Aku tahu nih bakal naikin dengan aku berkomentar ABC. Tapi buat apa? Buat apa mengundang kayak gitulah. Jadi kayak nggak jadilah. Makanya akunnya juga lambat naiknya. Ya kayak naik 10K tuh aku udah dari tahun 2000 berapa ya. Sampai sekarang belum naik 20K. Tapi di kasus yang lain sama alumni beasiswaku dia viral cepat gitu gara-gara dia ngebahas tentang menikah dengan duda. Ini lagi hype soalnya, ini lagi hype banget di Indonesia. Nah itu cepat naiknya gitu. Nah itu mah terus ya ini gitu
ini nggak apa-apa. Tapi kalau aku ngomong kayak gitu, aku malah stres, jadi nggak usah gitu. Benar-benar. I see, I see. Berarti memang kita harus pilih branding apa yang benar-benar cocok sama personal kita ya. Kalau kita nggak kuat untuk stresornya, ngadepin stresornya, ya udah kita cari yang aman-aman aja gitu. Tapi masih tetap Betul, bisa baik brandingnya bisa cepat melesat gitu ya. betul, betul banget. Oke, terima kasih Tria. Teman-teman semuanya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nih mumpung ada orangnya langsung yang sudah berpengalaman, langsung aja raise hand, nanti bisa ditanyakan langsung ngobrol. Nah, ini sudah ada di sini, ada Mas Ilham. Silakan Mas. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham. Saya merupakan mahasiswa semester 8 dari Universitas Hasyim Asy'ari Teguh, Jombang. Jadi gini Bu, yang mau saya tanyakan itu sebagai pemula, itu kita ada nggak minimal kemampuan yang kita brandingkan gitu Bu? Apa sebagai pemula itu kita harus menampilkan banyak sekali skill gitu Bu, sekaligus gitu, agar nama kita itu naiknya cepat Bu. Ya, sekian Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Jawabannya adalah enggak perlu kita nampilin semua skill sekaligus tuh nggak perlu. Kenapa? Karena orang itu juga sukanya tuh salah satu kok misalnya kalau follow akun Mas Ilham nih bakal dapat info apa sih gitu misalnya. Oh, info diskon. Ya udah fokus aja ke info diskon. Kalau follow akun misalnya Jajan Solo dapat info apa? Dapat info jajan, tempat jajan di Solo. Jadi udah fokus gitu akunnya. Nggak harus semua skill. Kayak di akun aku kan aku juga nggak pernah tuh ngeluarin konten metodologi penelitian, terus apa namanya cara ya tapi gitu. Tapi konten temanku yang dosen yang lain mereka ngeluarin itu kayak gitu. Oh, metodologi penelitian, bikin konten tersebut, jualan buku metode laku gitu. Kalau aku nggak, karena emang aku nggak, ya pertama dia udah doktor, aku belum doktor. Terus yang kedua, aku metode masih belajar. Mungkin dia udah selesai ya karena udah dokter juga kan gitu. Dan buku metode itu hacknya ya kalau buat ilmuwan itu buku metode itu buku yang perubahannya sulit ya. Jadi buku metode dari dulu kualitatif atau kuantitatif tuh gitu aja. Sampai dari dulu dosen kemarin aku habis bedah buku ini soalnya. Terus si dosen tuh bilang kayak gini, bilangnya apa? Buku metode itu nulisnya paling enak. Kita nggak bisa mengubah-ubah isi dalamnya. Paling cuma paraphrasing gitu. Jadi, tapi ya tinggal keberanian karena dia tuh lulusan Amerika ya. Itu aja kayak, ya masa sih kamu nulis buku kayak gini, buku metodologi gitu. Terus dia bilang ya nggak apa-apa daripada situ ngomong doang kagak nulis gitu. Nah itu tuh butuh kayak mental space kayak gitu loh Pak Ilham. Dan dia nggak nulis buku yang lain, dia fokus nulis buku metode aja, metode jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu. Nah, untuk Pak Ilham sendiri nggak usah nampilin semua kesaktian, satu kesaktian aja yang sekiranya menyelesaikan masalah orang lain. Kata kuncinya dari branding adalah menyelesaikan masalah orang lain. Nah, aku boleh nanya dulu nggak nih sama Kak Ilham? Kira-kira, tadi Kak Ilham, sorry, dari jurusan apa ya? Hukum keluarga, Mbak. Nah, dari hukum keluarga nih Mbak Tria. Gimana nih? Bisa kayaknya nih Kak Tria bantu buat Bisa. bikin personal branding dari Kak Ilham. Kak Ilham kan dari hukum keluarga. Sekarang kan banyak banget ya kasusnya. Ini pertanyaan kalau aku di kelas sosiologi keluarga itu ada yang nanya gini, Kak. Menanyanya gini, Bu Tria, kalau saya berantem sama pacar saya, terus saya mendapatkan kekerasan gitu ya, kekerasan fisik misalkan, bisa nggak ya saya nuntut dia gitu. Terus aku jawab nggak bisa, karena keluarga itu definitifnya adalah lembaga sosial yang disahkan oleh lembaga agama. Jadi harus terdaftar di KUA. Kalau nggak terdaftar di KUA ya tidak dianggap sebagai keluarga gitu. Maka harus apa? Maka harus nah, itu kan bisa tuh kasus-kasus kayak gitu.
hukum keluarga kan juga banyak. Gimana sih hukumnya suami tidak menafkahi istri dari istilah hukum keluarga. Terus misalkan, jadi kan biasanya yang dibahas dari hukum agama ya. Terus nanti cewek-cewek nge-share ke suaminya tuh nafkahin istri gitu kan. Jadi kita harus ngebayang juga hook judul kita itu akan di-share sama siapa. Misalkan, oh kita usernya tuh perempuan. Ini hukum laki-laki memberi jajan atau mengajak istri belanja di hari Arafah. Woi, itu langsung wah cewek-cewek pada nge-share. Ini apa namanya imbalan surga buat laki-laki yang sering ngizinin istrinya buat belanja gitu misalkan. Nah, itu kita udah bisa. Nah, itu kan biasa dari sisi agama. Nah, kita ambil dari sisi hukum keluarga, Kak Ilham. Kayak gitu. Misalkan hukum apa namanya tentang pembagian harta gono gini, hukum tentang perjanjian pranikah, hukum tentang kan banyak banyak kan yang menjadi pertanyaan orang. Hukum itu soalnya sesuatu yang dibutuhkan ya. Selama Indonesia itu masih menganut negara hukum, maka orang hukum yang bisa mengedukasi tentang hukum dengan bahasa bayi atau bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti itu dibutuhkan. Nah, fokus aja ke situ Kak Ilham. Aku sendiri pun fokus ke keluarga kan sebenarnya lebar banget ya. Tapi aku mau fokusnya ke keluarga muda aja lah gitu. Karena aku juga belum sampai ke usia tua kan gitu. Betul, bener banget. Aku pernah ini di TikTokku pernah FYP Mas Kak Ilham. Apa namanya? Ada mas-mas gitu, dia kayaknya sama deh hukum keluarga. Itu gini, dia bikin akunnya tentang perceraian. Kalau kalau cerai, cewek harus minta ini karena ada di apa namanya di undang-undang diatur dalam nomor sekian 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 gitu. Dan itu yang like itu bisa sampai MM-an Mas. Terus eh yang komen semuanya tuh ibu-ibu semuanya gitu. Dan itu kalau menurutku kayak hit the spot banget tuh. Kayak oh ternyata ini ya gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin konten ini juga, maksudnya kita juga harus lihat nih kira-kira yang lagi hype apa nih. Kalau bisa juga digabungin sama apa yang menjadi keahlian kita gitu. Biar lebih apa, biar lebih apa sih reach out audiensnya juga lebih gede lagi gitu guys. Oke, kalau aku ada pertanyaan nih, Katria. Kalau misalnya kita mau personal branding tapi tidak via sosial media, kita mau personal branding aja di dunia nyata gitu. Itu gimana nih caranya tuh, Katria? Sama aja prinsipnya. Jadi kalau misalkan dulu aku di bisnis gitu ya, kan ada tuh pebisnis yang dia nggak punya sosial medianya nggak banyak pengikut. Jadi dia setiap kali ketemu orang yang dia kenalkan adalah produknya, bukan akun sosmednya. Kalau aku setiap ketemu orang yang dikenalkan akun sosmednya gitu ya. Nah kalau dia dikenalan sama orang, halo nama saya Alvin yang punya Avaro custom headset pertama di Indonesia. Jadi dia selalu mau mulai percakapan ke semua orang dari topik yang dia kuasai gitu. Jadi dia tuh latihan terus untuk mengenalkan dirinya dia dalam waktu 30 detik untuk orang mengajak orang tertarik buat lebih dalam mengenal dia. Kan juga bisa kayak gitu. Tapi kalau aku kadang udah kayak nggak ada energinya ya Kak Mega, jadi langsung gini, halo Mbak Instagramnya apa? Ah iya aku follow ya. Oke, aku juga ya Iya bener gitu. bener bener. Mungkin itu yang bisa membedakan ini ya extrovert dengan introvert ya. Kalau extrovert tuh lebih lebih nyaman untuk Betul. personal branding di dunia nyata, kalau introvert lebih ke sosial media gitu. Nih tadi ada pertanyaan Nah, nih kalau dari yang Kamalika. boleh bacain Kak. Eh, Platform online apa yang paling direkomendasiin sama Katria? Kalau dari aku ya semua platform terserah. Yang penting teman-teman sering sering make di situ, sering menggunakannya. Kalau Hmm. aku tuh ya ngerasa hidup aku nggak buka TikTok nggak ada masalah karena orang kontak aku kebanyakan di Instagram gitu. Jadi Instagram. ya karena sering dibuka, sering dicek, sering berinteraksi maka semakin baik. Betul, Facebook betul. jujur aku udah jarang banget ngebuka Facebook. Mirroring aja jadi ya emang di Facebook itu sifatnya mirroring aja gitu. Oke, thank you Kak Tria. Jadi Kak Malika, apapun ya, maksudnya kalau Kak Tria emang biasa buka TikTok ya, monggo bisa bikin konten di TikTok atau di apa namanya di Instagram juga boleh. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang masalah. Yang penting Kak Malika sering buka gitu. Oke, Kak Abi raise hand nih, boleh? Kak Abi silahkan. Ya Kak, halo. Kedengeran nggak Kak?
Masuk, masuk. Ya, Halo, aku udah ya Kak, aku udah jelas. pernah ikut materi Katria 2 kali, 3 kali sama ini Kak. Ya Kak, iya aku beranya kan aku maba Kak. Aku sebenarnya nggak tahu ya potensi aku di mana terus habis itu branding aku di mana Kak. Aku kan maba, aku tuh di SMK aku otomotif. Nah, aku terkenal jauh banget Kak. Aku di perguruan tinggi aku hukum nih Kak. Nah, aku kan kadang suka bikin konten, tapi konten aku konten tugas-tugas gitu doang Kak. Nah, cuman aku bingung ya, apakah kalau misalnya aku mau naikin branding aku, apa aku harus bisa punya skill dulu gitu yang bisa disebarin di konten aku gitu. Nah, sedangkan aku tuh kayak cuman bikin tugas doang, habis itu kayak bikin aktivitasku gitu, gitu doang Kak. Itu kira-kira harus punya skill dulu nggak sih Kak buat kita apa ya namanya kayak ada bahan dasar konten kita gitu loh buat naikin branding kita. Kayak Katria brandingnya sering isi materi gitu Kak. Iya, Abi, kan kalau maba itu orang biasanya maba kan ya tadi ya. Kalau maba itu kan orang suka cari beasiswa, kita suka cari beasiswa. Ya udah apa yang kita cari kita share ulang, apa yang kita cari kita share ulang. Siapa sih maba yang nggak pengen coba beasiswa? Kan gitu. Jadi kenapa beasiswa? Karena siapa sih logikanya nggak mau dapat beasiswa? Kan gitu ya. Siapa sih logikanya orang yang nggak mau dapat uang dari beasiswa? Siapa sih yang nggak mau memanfaatkan privilege beasiswa? Ya udah kita tuh misalkan kalau dulu kan aku maba sering banget gitu ya cari beasiswa terus sampai dapat info beasiswa. Jadi orang-orang kalau nanya ke aku nanya info beasiswa gitu. Gitu. Jadi apa ya dari hal yang kita lakukan aja setiap hari kamu searching beasiswa, kamu share ulang, kamu searching beasiswa, kamu share ulang dan seterusnya. Nah, udah jadi personal branding kamu. Nanti kamu nanya beasiswa ke siapa ya? Ke Abi gitu. Betul. Atau enggak gini, Kak Abi. Kan Kak Abi maba. Maba tuh kan berarti masih belajar teori banget gak sih? Nah, Kak Abi bisa tuh kayak apa namanya, mengubah apa yang Kak Abi pelajari, diubah pakai bahasa sehari-hari yang tadi Kak Tria udah ngomong tuh, pakai bahasa yang banyak orang bisa ngerti gitu. Pakai bahasa apa sih? Bukan bahasa receh. Tadi apa ya bilangnya Kak Tria? Pokoknya pakai bahasa yang banyak orang bisa ngerti, yang santai, yang ringan gitu kan. Apalagi hukum ya, hukum kan aduh berat banget gak sih gitu. Jadi Kak Abi bisa mengolah. Jadi nggak cuman Kak Abi nggak cuman bikin konten, tapi juga Kak Abi uh, belajar lagi gitu. Karena Kak Abi mencoba untuk mengolah kalimat per kalimat, kata per kata yang ada di dalam teori menjadi lebih mudah dimengerti oleh orang banyak gitu. Itu kan juga Kak Abi juga makin paham gak sih gitu. Salah maksudnya sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui gitu, Kak. Jadi nggak ada batasan ya, Kak Tria ya. Apa aja bisa ya, Kak Tria ya, untuk di-sharekan ya. Gitu, Kak Abi. Gimana, masih ragu lagi nggak? Kalau belum puas, boleh kok follow up lagi ke Kak Tria. Udah aman Kak, nanti aku coba-coba lagi deh. Aku baru kali ini bisa Aman. ngomong sama dia, soalnya biasanya rebutan gitu kan buat nanya. Nah, nah kan kapan lagi manfaatin dong, kapan lagi gitu. Oke, guys, Makasih ya, karena Abi. Semangat ya belajar. waktu kita juga udah mepet nih guys. Ada yang ini nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Oh Ini ini tadi. kata KM, kata ini, oh ternyata stresorku bukan netizen, alhamdulillah gitu ya. Ya, Alhamdulillah. sebenarnya aku nggak berharap nggak misalnya aku orangnya less ekspektasi jujur. Jadi kayak apa namanya? Kayak misal aku nge-share sesuatu aku nggak berekspektasi tinggi gitu. Sama kayak aku nge-share ini aku nggak berekspektasi teman-teman habis ini langsung berani. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh perjalanannya masing-masing. Tapi untuk terus Betul. belajar belajar itu membuat kita punya keberanian, menambah keberanian. Mungkin baru hari ini menambah kesadaran atau baru berani menambah keberanian atau malah benar-benar membuat teman-teman berani untuk langsung mempersonal brandingkan dirinya itu juga nggak apa-apa. Itu balik lagi ke timeline hidupnya setiap orang gitu. Tapi biasanya aku mantik sih kalau di anak-anak asrama aku pantik.
coba bikin weekly dump gitu atau monthly dump gitu. Nanti diposting di sini biar ya karena kalau nggak dipantik gitu anak-anak zaman sekarang cenderung pengennya nikmatin konten, berani ngomen konten orang, tapi nggak berani untuk memposting dirinya sendiri karena kayak takut gitu. Nah, nyambung nih, tadi ada pertanyaan dari Kak Sonya. Menurut Kakak, kan sekarang zaman video ya, sedangkan aku nggak percaya diri kalau lewat video. Gimana kalau lewat foto aja, masih work nggak buat personal branding? Kalau sekarang tuh udah orang konten-konten yang viral udah nggak melulu yang menampilkan muka ya. Yang udah banyaknya itu menampilkan kata-kata. Coba deh teman-teman cek ya di konten yang adik kelasku yang aku ceritain tadi. Itu dia full tulisan, bukan bukan muka. Dia jarang kok nampilin muka. Kayak gitu. Coba cek ya, itu dia. Itu bisa jadi salah satu contoh keberhasilan orang-orang yang mainin kata-kata kayak akun-akun motivasi, akun-akun konten kreator motivator ya banyak yang nampilin muka. Jadi nggak usah terlalu pusing di bagian. Oke, terima kasih Kak Tria. Menarik banget nggak sih apa namanya obrolan kita kali ini gitu. Tips-tips juga dari Kak Tria boleh banget kalau teman-teman mau langsung praktekin. Nggak langsung juga nggak apa-apa. Yang penting serap ilmunya dulu. Misalnya, aduh mager nih besok aja ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada base ilmunya gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman mau langsung terapin itu sangat bagus banget. Karena apa? Karena personal branding itu benar-benar apa ya istilahnya kalau di make up ngetone up gitu, ngetone up diri kita sendiri gitu. Kita bisa upgrade gak cuman jadi kayak gini, ada bukan beban ya kalau aku sendiri sih, oh aku pakai personal branding ini berarti aku harus selalu update tentang hal-hal yang aku personal brandingkan gitu. Kayak aku personal brand learning designer berarti aku harus selalu update kira-kira metode pembelajaran apa nih yang sekarang lagi asik, yang nggak bosenin gitu-gitu guys. Oke, baiklah dari Sobat Nika, terima kasih banyak sudah ikut ke webinar kali ini yang menurut menurut saya memang benar-benar sangat bagus ya, apalagi untuk teman-teman yang masih sekolah atau yang maba itu, aduh, sumpah, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian memulai personal branding karena aku sendiri baru tahu personal branding itu setelah aku kerja, tahu nggak? Dan itu kalau menurutku dibilang telat sih enggak ya, cuman kayak, aduh, kalau aku tahu dari dulu aku bakal build nih, gitu guys. Oke, jadi terima kasih lagi aku ngomong terima kasih berkali-kali. Thank you juga buat Kak Tria udah meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya dengan kita. Saya Mega dan juga Kak Ai dari Arunika Edu mengucapkan terima kasih lagi pada Kak Tria dan juga teman-teman semuanya. Semoga materi yang Kak Tria bagikan hari ini itu bisa berguna bagi teman-teman semuanya gitu. Dan juga aku mau info lagi untuk tanggal 26 Juli jam 9 pagi ada webinar lagi tentang public speaking nanti bersama Kak Mario Andaru. Beliau juga mentor public speaking di Arunika Edu ya guys ya. Jadi kalau mau join boleh nanti untuk info lebih lanjut bisa dicek di Instagramnya Arunika Edu. Oke. Dengan begitu webinar ini saya tutup. Sampai jumpa lagi di webinar kita selanjutnya. Have a nice day semuanya. Terima kasih. Thank you Kak Mega, seru banget hari ini. Ditunggu silaturahmi online-nya ya teman-teman. Thank you Kak Tria.